Lidal amatu rabataha. Kalau sudah tiba masanya, kamu akan menyaksikan wanita-wanita biasa, rakyat-rakyat jelata dari para wanita melahirkan para raja-raja yang berkuasa. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau menyaksikan satu masa ada orang-orang yang kere, miskin, mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki, nggak pakai terompa, sendal pun kagak kebeli, Pak. Saking miskinnya mereka bertelanjang dada, jangankan pakai kaos dalam, pakai kaos luar, nggak kebeli itu, sehingga mereka bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, tiba-tiba saja mereka menjadi berkuasa, dan mereka saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian dapatkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Begitu, Pak. Hadis ini sahih Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, telanjang dada, mendadak menjadi kaya raya dan menjadi raja-raja. Mereka sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, berarti kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud?" Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu. Benar-benar kamu di akhir zaman menjelang kiamat akan kembali jahiliyah. Kamu benar-benar akan meniru orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai mereka melakukan hal yang paling tak masuk otak, kamu tetap meniru dan mengikuti mereka. Mari kita lihat hari ini bagaimana keadaan Arab hari ini, Pak. Keadaan Arab hari ini bagaimana? Jangan Arab Saudi dulu ya. Arab Saudi selama ini terkenal sebagai benteng terakhir umat Islam sedunia, menyaksikan syariat Islam masih sangat dimuliakan dan terus dipakai di Arab Saudi, sementara negeri Arab yang lain sudah rontok. Betul tidak? Nah, kita lihat negeri-negeri Arab, Bahrain, Kuwait, bahkan Uni Emirat Arab rajanya nih, Oman, Yordania, negeri-negeri Timur Tengah secara umum sudah lama jahiliyah, Pak. Sudah lama jahiliyah. Bahkan ketika menyambut masuknya tahun baru, 50.000 turis dari Israel masuk ke Uni Emirat Arab. Pelacur-pelacur dari seluruh dunia ditampung oleh Uni Emirat Arab untuk turis-turis asing yang masuk menyambut tahun baru. Karena Dubai, siapa yang tidak kenal, Pak? Surga dunia. Paling lengkap. Sarana kasino, perjudian, semua pariwisata segala macamnya, bahkan pelacur-pelacur kelas dunia lengkap ada di Dubai. Betul apa tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kalau di negeri Arab yang lain, oke lah, udah lama kita tahu fasiknya, maksiatnya mereka udah lama, sekulernya mereka udah lama. Tapi Arab Saudi gila, Pak. Baru-baru ini Arab Saudi berubah total. Sejak 2017, ketika Muhammad bin Salman merebut rampas, mengkudeta hak putra mahkota dari Pangeran Nayef, diambil hak putra mahkota secara kasar, lalu Pangeran Nayefnya dipenjara rumahkan oleh beliau. Sejak itu Muhammad bin Salman memegang pemerintahan dan kekuasaan di Arab Saudi, sementara ayahnya bagaikan hanya patung yang menjadi simbol. Semua kebijakan beliau yang pegang. Di tangan beliau, dia robah asli Arab Saudi. Dan Bapak sudah tahu kan, di tangan Muhammad bin Salman lebih 300 bioskop sudah diresmikan dengan standar kecanggihan akhir zaman. Di tangan beliau, wanita-wanita sudah dipersilahkan maju ke permukaan. Di tangan beliau sudah ada pantai-pantai khusus di tepi Laut Merah yang kualitasnya seperti Bali, Pak, berbikini ria. Di tangan beliau hotel-hotel boleh dimasuki laki-laki wanita walaupun nggak ada surat nikah. Di tangan beliau
musik-musik digelar, organ-organ diadakan, penyanyi-penyanyi bintang dunia didatangkan. Mulai dari penyanyi-penyanyi India yang pakaiannya Bapak sudah tahu seperti apa, menari-nari meliuk-liuk, itu didatangkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai-sampai di kota Mekah disergap oleh warga terjadinya pernikahan kaum homo di Mekah Al-Mukarramah. Di Madinah Al-Munawwarah konser musik raksasa dipanggil dan diundang wanita-wanita setengah telanjang di Madinatul Munawwarah. Dan Muhammad bin Salman penuh bangga saat diwawancarai oleh televisi Arab Saudi dan berbagai negeri Arab dan Timur Tengah lainnya. Apa kata beliau? Saya pastikan seluruh negeri Arab 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru, katanya. Negeri Arab 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Semua maksiat yang ada di Eropa ada di Arab. Semua jenis kefasikan, semua jenis dosa yang dibuat di Arab, yang akan dibuat di Eropa akan ada di Arab. Jahiliyah, kamu benar-benar kembali. Menjelang kiamat, kamu benar-benar kembali jahiliyah. Ya Rabb. Kemudian Nabi berkata, nanti di akhir zaman menjelang kiamat, benar-benar kalian akan merasakan umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sulit, berat mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terasa apa tidak sekarang? Sekarang mungkin alasannya Covid. 2 tahun berturut-turut haji sulit. Sekarang umroh mulai dibuka, tapi syaratnya juga ketat. Berat sekali, mahal pula lagi. Tahun depan saya pastikan dibandingkan tahun ini akan lebih berat. Yang jelas tahun ini sudah lebih berat dari tahun yang lalu. Tahun depan insya Allah lebih berat. Kenapa? Di akhir zaman kata Nabi SAW, kalian semua akan menjalani hari-hari, terasa hari-hari itu lebih berat dari yang sudah kalian lewati. Dan hari-hari ke depan lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Jadi ke depan itu kondisi keadaan kita Pak bukan makin ringan, tapi makin berat. Perintah Nabi kepada umatnya yang beriman di akhir zaman, pegangan kamu pada masa itu adalah isbiru, bersabarlah kalian semua. Bersabar itu satu, bersabar tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala apapun juga rintangan, halangan, cacian, makian dan tekanan segala macamnya. Bersabarlah kalian, tetap taat kepada Allah, berpegang erat dengan Islam. Yang kedua bersabarlah kalian, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dunia yang menggiurkan ditawarkan kepadamu, sehebat apapun kesempatan ada terbuka di depanmu tapi itu maksiat, sabarlah, jangan kamu ambil. Itu yang bersabar. Kemudian yang ketiga, bersabarlah dari bencana, dari petaka, dari musibah, dari kemiskinan, kefakiran, kelaparan. Bersabarlah kamu. Di akhir zaman senjata umat ini cuma satu, bersabar. Tidak ada yang lain. Bersabar tetap taat, tetap menjadi muslim yang kuat. Bersabar tidak mau berbuat maksiat, seberat apapun keadaan, sebesar apapun terbukanya pintu kesempatan, sementara itu dosa maksiat, sabar, jangan mau. Dan yang ketiga, sabar jangan sampai kita tidak kuat menahan ujian, musibah, petaka, huru-hara dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah berapa baru tanda-tandanya saya sebutkan? 4. Kalau dari tanda-tanda saya rasa cukup lah dulu. Dia sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Oke, yang terakhir. Bu, sungai terbesar di Timur Tengah ada berapa, Bu? Di Timur Tengah ada berapa sungai terbesar? Ada 3. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Eufrat. Apa sabda Rasulullah berkaitan dengan Sungai Eufrat? La taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu kullu mi'atin 99 rajulan fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kiamat tidak akan terjadi sampai terlebih dahulu mengering Sungai Eufrat, dan nanti manusia dikejutkan dari aliran Sungai Eufrat yang sudah kering itu ada gunungan emas yang sangat besar di dalam perut buminya yang Allah munculkan suatu waktu kelak, menyebabkan manusia di muka bumi berduyun-duyun datang ke sana membawa senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu, kata Rasulullah. Maka setiap 100 orang yang berperang di sana mati terbunuh 99-nya, satu yang tersisa hidup. Di hadis Nabi yang lain, Nabi berkata, umatku kalian jangan sampai yang ikut-ikutan berebutan emas ke sana, karena emas itu seluruhnya Allah akan hadiahkan pada kamu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tapi seluruh lelaki di muka bumi akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. Terjadi perang besar di sana, perebutan gunung emas. Sekarang Sungai Eufrat itu dia melewati 5 negara, Bu. Pertama, ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Bapak Ibu tahu, di majalah New York Times
Di bulan Februari tahun 2012, NASA Amerika Serikat mengumumkan di majalah New York Times bahwa para pakar dan ahli kami telah meneliti ada perubahan yang sangat besar di Sungai Efrat Irak. Air sungai mereka saat ini sudah menyusut 60%. Itu 2012, Pak. 2012. Dan menurut keyakinan kami, para peneliti setelah mempelajari Sungai Efrat ini 2013 akan kering total. Ternyata benar, 2013 bulan Maret sampai hari ini Sungai Efrat kering total, Pak, sekering-keringnya. Dan yang hebat, pernyataan pidato mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush atau George Bush. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini? Vampir yang satu ini, yang haus darah, yang menyebarkan perang di mana-mana dan meneror umat Islam di mana-mana. Masih ingat? Apa kata George Bush di depan Gedung Putih dengan pidatonya yang penuh semangat berkata, satelit kita, katanya, maksudnya satelit Amerika Serikat ya, telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat di muka bumi dari manapun yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat itu siapa? Yang garap emas kita siapa? Yang menimbulkan perang di mana-mana siapa? Mungkin dia penjahat, tapi penjahatnya bertanggung jawabnya kali ya. Tapi yang paling penting, Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu aman dari tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan ini Bapak Ibu, kita tidak heran bulan April tahun 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 350.000 pasukan darat Amerika Serikat yang berserakan di negeri-negeri Timur Tengah. Nggak jadi ditarik, Pak. Padahal secara ekonomi, keuangan yang sudah mereka keluarkan untuk membiayai tentaranya sangat besar. Tapi karena ada rencana besar mengamankan, katanya ya, gunung emas yang ada dalam perut bumi Irak. Tapi yang paling penting, wahai Bapak Ibu, coba lihat bagaimana pengumuman Amerika Serikat bahwa ditemukan gunung emas melalui satelitnya ya di dalam perut bumi Irak bersamaan dengan mengeringnya Sungai Efrat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi. Saya rasa cukup yang 5 ini. Kalau ada yang masih tidak mau percaya bahwa ini akhir zaman, terserahlah. Bagi saya kesimpulannya surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya silahkan beriman, yang tidak percaya silahkan kafir.